Dalam rangka memperingati Hari Natal, Radio Sonora FM dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio Tinderella. Kisah ini terinspirasi dari novel Tinderella karangan Stephen Zahn, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Sutradara Andre Komarudin, penulis naskah Seli Diandra, efek dan montase Andre Komarudin. That's the point. 9 tahun, Nek. Aduh, sudah nunggu tuh lekong selama 9 tahun. Sadar dong, cerdas dikit bisa kan? Catat 9 tahun, masih kurang. Sementara tuh lekong udah gonta-ganti pacar berapa kali, coba. Pesta Natal besok, kamu sudah harus bawa pasangan ke rumahku buat ngerayain pesta Natal bareng-bareng seperti biasa. Apa? Iya sih, tapi kan gak segampang itu juga buat nyari cowok. Emangnya mereka tuh kayak lipstick yang bisa aku cari di mall, terus aku bawa ke rumah Nadia. Pakai Tinder. Tapi aku gak gitu desperate banget, Din, untuk nyari cowok pakai aplikasi Tinder. Kamu kira cowok-cowok yang ada di Tinder ini orang-orang yang desperate? Hello, mereka ini high quality jomblo. Lihat deh status mereka. Ada yang dokter, fotografer, chef, pilot juga ada nih. You are my Tinderella. What? Iya, kamu tahu kan kisah Cinderella but on Tinder. So it's Tinderella. Karena tiba-tiba saja kamu menghilang dari Tinder. Dan satu-satunya petunjuk atau sepatu kaca yang kamu tinggalkan adalah kamu mungkin seorang sosial media influencer bernama Isabella Tamrin. Dari situlah aku mulai berusaha melacak kamu. Terima kasih Tuhan, kamu memang maha segalanya. I love Christmas so much. Kalau aja nih ya Nadia dan Roy gak jadian, mungkin selamanya aku akan memendam perasaanku ke Roy dan gak akan pernah main Tinder. Juga gak akan pernah ketemu sama Moreno. Tuhan memang selalu punya caranya sendiri untuk kebaikan umatnya, khususnya di Natal tahun ini. I love Christmas. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Pada episode yang ke-11 kali ini didukung oleh para pemain. Isabella dimainkan oleh Sarah Siauta, Andre Komarudin berperan sebagai Moreno, Andini diperankan oleh Thalita Kalalo, dan narator Seli Diandra. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Pada episode yang lalu diceritakan kalau Isabella akhirnya harus menerima permintaan Moreno sebagai bentuk pertanggungjawabannya ke Isabella. Sampai Isabella sembuh seperti sedia kala. Isabella yang sebenarnya risih dengan sikap Moreno ini akhirnya hanya bisa mengalah dan menerima semuanya. Ya ampun, Bu. Kamu kok nggak hati-hati sih? Kenapa bisa sampai keserempet kayak gini? Andini mulai mengoceh tanpa henti sejak menginjakan kakinya di apartemen Isabella ketika dirinya baru pulang dari luar kota. Siang itu Andini memang datang secara tiba-tiba tanpa memberitahu Isabella terlebih dulu. Maka gak heran kalau Andini kaget begitu melihat keadaan Isabella. Sementara Isabella hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah sahabatnya yang panik ketika melihat kondisi kakinya yang pincang. Ih, kenapa kamu nggak ngasih tahu aku sih? Males heboh-heboh. Lagian gak ada gunanya juga kan aku ngasih tahu kamu. Kamunya aja lagi di luar kota. Emang kamu bisa bantu aku? Terus berapa lama harus di-gips? Dokter bilang sih 3-6 minggu. Dan ini baru 3 hari. Kakiku rasanya udah gatel banget, pengen digaruk, tapi gak bisa, Din.
Udah, nggak usah bawel. Mau cepet sembuh nggak sih? Ya pengen dong, tapi rasanya beban tubuh ini berat banget kalau buat jalan. Udah, yang sabar aja. Terus sisanya mana? Belum balik? Belum, mungkin baru besok baliknya. Terus Tinder gimana? Tiba-tiba suara Andini terhenti begitu mendengar bel pintu yang berbunyi. Rupanya ada tamu yang datang. Tanpa diminta, bergegas Andini berdiri dan berjalan menghampiri pintu depan. Ternyata Moreno yang datang siang itu. Selamat siang. Bisa ketemu sama Isabella? Iya, sebentar. Andini lalu berbalik dan berjalan ke arah Isabella dengan perasaan heran. Sedangkan Moreno tanpa diminta segera masuk ke dalam apartemen Isabella sambil tersenyum. Seakan-akan ini adalah apartemennya sendiri. Moreno lalu tersenyum sambil menunjukkan makanan yang ditentengnya ke Isabella yang saat itu sedang duduk di sofa. Bel, ada. Oh iya, ada food online. Mampus aku. Nih cowok datang lagi kan? Tadi aku kan udah bilang ke dia supaya gak usah kesini. Pakai bawa makanan lagi. Dasar geblek, Mr. Bebal. Bel, ganteng banget. Apa? Ganteng? Rambut macam Tomingse kesambar petir gini dibilang ganteng. Iuh. Belum lagi ekspresi maaf tidak menerima penolakan itu. Ih. Hai Bel. Loh, kalian sudah saling kenal? Katanya, Andini menghujani Isabella dengan tatapan mengancam. Isabella tahu kalau Andini pasti sudah sadar kalau cowok asing di depan mereka ini bukanlah orang food online yang biasa mengantar makanan via online apps. Dan saat ini Andini menuntut penjelasan tentang siapa cowok tersebut ke Isabella. Bel, kamu udah kenal kan sama cowok ini? Kenapa aku udah bohong sih? Tunggu. Aroma apa nih? Kayaknya familiar banget deh. Ini Bel, aku bawain mie ayam Pak Jono kesukaan kamu. Hah? Dari mana sih Bebel tahu makanan kesukaanku? Rasanya aku jadi transparan di depannya dia. Apa dia mencari tahu semua hal yang berkaitan sama aku? Kenapa kaget gitu? Oh ini, kebetulan kemarin waktu aku ke dapur, aku lihat ada bekas wadah mie ayam Pak Jono. Aku rasa kamu pasti suka lah makan mie ayam. Jadi aku putuskan untuk beli saja. Daripada nanya sama kamu, pasti jawabannya muter-muter. Dan ujung-ujungnya pasti pakai berantem dulu. Oh gitu ya. Jadi kalian berdua ini sudah deket banget ya ternyata. Din, kenalin ini Moreno. Dan Moreno, kenalin ini Andini, sahabat aku. Hai, Isabella belum cerita ya? Hah? Cerita apa? Cerita soal aku. Aku yang nyerempet dia kemarin. Tapi aku udah bilang ke Isabella kalau aku akan jadi apapun yang dia butuhkan sampai kakinya sembuh nanti. Aku siap kok jadi sopir, delivery makanan, pokoknya apapun yang dia butuhkan. Oh ya? Apapun yang Isabella butuhkan? Andini menoleh ke arah Isabella dengan senyumnya yang penuh arti. Isabella tahu apa yang ada dalam pikiran sahabatnya ini. Kamu dengar sendiri kan tadi? Dia akan jadi apapun yang kamu butuhkan, Bel. Anything you need. Udah deh Din, gak usah mikir yang aneh-aneh. Isabella merasa tidak nyaman dengan ucapan Andini yang seolah-olah menegaskan pernyataan Moreno barusan. Saat itu Moreno sudah pergi, meninggalkan mereka berdua setelah memberikan mie ayam Pak Jono ke Isabella. Aneh? Aneh apanya sih, Bel? Ini ide brilian tahu. Akhirnya kita bisa menemukan pasangan yang tepat buat kamu, buat nemenin kamu pergi ke pesta Natal di rumah Nadia. Apa? Enggak deh, enggak. No way. Aku nggak mau, Din. Kenapa nggak mau sih? Kamu ini gimana sih? Ya enggak.
Lagian aku udah putuskan kok kalau aku nggak akan datang ke pesta Natal itu. Kamu lihat sendiri kan gimana kondisiku sekarang. Waktu pertama kali Isabella berusaha mempertahankan pendapatnya untuk tidak datang ke pesta Natal di rumah Nadia. Namun Andini berusaha bersikeras mempengaruhi Isabella dengan memanfaatkan kondisinya yang sedang sakit saat ini. Kira-kira Andini berhasil mempengaruhi Isabella apa enggak ya? Tunggu aja jawabannya besok di Sandiwara Radio Tinderella episode ke-12 bareng Teater Sonora. Saya Selidiandra pamit, sampai jumpa. teringat